ada film yang kemudian mencoba menggiring suatu opini dan kemudian membuka cerita lama yang sebenarnya udah adem-adem aja. Pemerintah berhak mencabut, melarang pengedaran film itu jikalau mengandung kegaduhan. Mereka tidak mengerti bahwa keuntungan pembuatan film itu adalah besar kalau bisa tembus sampai 1 juta. Apalagi kalau udah tembus 5 juta. Biasanya royalti itu dikasihnya dikit karena orang-orang daerah tuh nggak paham. Hari demi hari telah terlewati, namun hingga kini kasus kriminal yang menewaskan gadis asal Cirebon bernama Vina belum juga menemukan kejelasan yang pasti. Ya, sejak munculnya film Vina sebelum 7 hari, kasus yang terjadi 8 tahun yang lalu itu semakin viral dan menjadi perhatian seluruh masyarakat. Bagaimana tidak, adegan demi adegan dalam film tersebut pun seperti menyeratkan sebuah derita yang kala itu dialami oleh Vina yang menjadi korban tindak kejahatan yang dilakukan oleh para anggota geng motor. Meski menyita banyak perhatian masyarakat luas, akan tetapi film tersebut pun turut menimbulkan adanya perdebatan. Manakala kini pihak produser film tersebut telah resmi dilaporkan ke Mabes Polri. Lantas, seperti apa sebenarnya ketetapan hukum dalam delik aduan terhadap film ini yang dinilai telah membuat gaduh satu Indonesia? Tampaknya polisi ini panik karena ada film yang kemudian mencoba menggiring suatu opini dan kemudian membuka cerita lama yang sebenarnya udah adem-adem aja. Ketika ini dibuka, ya panik. Akhirnya apa? Teman-teman polisi bekerja mungkin terlalu tergesa-gesa. Gitu. Harusnya akan ditimbang-timbang dulu bagaimana caranya mengerjakan ini perkara. Jadi nggak bisa juga karena ada desakan yang datang dari film langsung spontanitas bekerja ini yang beresiko. Hasilnya ya sekarang ini akhirnya teman-teman polisi bagi saya juga rasanya jadi gamang ini perkara jadi kemana-mana nih gitu kan, nggak lagi fokus kepada titik seperti yang terdahulu 8 tahun yang lalu, tapi sekarang ini artinya ini karena didesak sama masyarakat akhirnya main tangkap aja bisa jadi begitu kan. Ini yang kita sesalkan dari ketergesa-gesaan teman-teman penyidik khususnya di Polda Jawa Barat. Walaupun ada film, ya santai aja dulu. Itu aja digali lagi. Kenapa? Karena perkara ini kan 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu dan sudah diputus ingkrah juga beberapa tersangka terdakwa ya. Nah kemudian ada isiannya juga gitu. Jadi nggak langsung karena ada film, kemudian ada desakan langsung buru-buru langsung tiba-tiba ketangkep. Ini yang namanya terkesan tergesa-gesa. Dan di sini kenapa sih bisa menjadi panjang dan viral? Salah satunya adalah mungkin film juga. Di sisi lain ada sisi komersil. Akhirnya film muncul, kemudian muncullah kasus ini di media majority, baik elektronik ataupun media-media lainnya ataupun media cetak gitulah. Dan disitulah yang membuat kasus ini betul-betul menjadi kasus yang seperti layaknya sinetron gitu. Semestinya kalau kita sebagai aparat penegak hukum ada hal-hal yang mestinya ditutup pada sebuah kasus pidana. Tujuannya apa? Supaya penyelidikan yang kita sebut investigasi itu menjadi objektif. Kalau begini akhirnya majority menjadi subjektif. Makanya bahasanya kan no viral, no justice gitu. Memang kasus Vina Cirebon ini kasus yang kalau menurut saya miris gitu lah. Ada sebuah kejahatan kemanusiaan, penghilangan nyawa orang. Karena di situ menghilangkan nyawa orang itu kan dimasukkan dalam pasal 340 KUHP gitu. Dan yang lainnya dijungtokan dengan pasal 18 dan pasal 55 turut serta. Nah, disinilah yang membuat hal yang semestinya bisa terbuka karena ini masuk ke ranah viral dan masuk ke ranah pidana, akhirnya membuat
hal-hal yang kita sebut tugas atau tupoksi dari penyidik, dalam hal ini kepolisian, Polres, kemudian dibantu oleh Polda Jawa Barat, dan mungkin akan Bareskrim masuk juga. Karena apa? Karena ini sudah menasional gitu loh. Dan banyak hal yang kami sebagai praktisi hukum, sebagai pengacara, sebagai lawyer melihat kok ada hal yang secara fairness atau keadilan kurang. Masyarakat Indonesia itu pengen mendapatkan keadilan, pengen mendapatkan informasi keadilan. Siapa sih sebenarnya pembunuh pasangan ini, pasangan Vina dan Eki? Kalau memang sudah fair, sudah clear, jabarkan saja ke masyarakat gitu lah. Tentunya kepolisian harus bisa menjadi humas, public speaking yang hebat gitu loh, untuk bisa menjelaskan agar kisah kasus ini tidak panjang lagi. Pemerintah berhak mencabut, melarang pengedaran film itu jikalau mengandung kegaduhan. Yang kami anggap bahwa telah ada delik di sini, ada delik pidana yang kami anggap di Undang-Undang ITE itu juga terkait dengan pelarangan pemutaran film ini karena ada kegaduhan. Nah, itu secara prinsip. Olehnya itu bukan cuma upaya ini yang akan kita lakukan, masih banyak upaya-upaya lain yang akan kita lakukan, termasuk somasi ke produser dan lain-lain. Itu kami akan lakukan karena kami anggap bahwa ini yang membuat kegaduhan hari ini. Yang menurut kami film ini merupakan film yang kontroversi. Maka dari itu poinnya ada dua. Pertama, ada delik pidana, dalam hal ini Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2. Kemudian yang kedua, pasal 31 Undang-Undang Perfilman. Ini udah 8 tahun, masa cuma gara-gara film baru diangkat lagi gitu. Jadi ya 8 tahun itu memang waktu yang cukup lama ya. Dan aku sendiri begitu filmnya ini udah booming juga pun akhirnya kebuka lagi. Kalau misalkan filmnya ini tidak viral, nggak bakal ini kasus ini terbuka lagi sih. Ya mudah-mudahan sih, karena apa? Kalau netizennya yang pasti yang sekarang tuh media sosial itu memang gila sih menurut aku. The power of media sosial itu sangat-sangat berarti banget. Dengan adanya film ini booming, udah langsung kebuka. Kalau misalkan tidak ada si film Vina, nggak bakal, kasus ini nggak akan terbuka lagi. Sejak launching pada tanggal 8 Mei kemarin, diketahui film Vina sebelum 7 hari kini sudah menembus angka 5 juta penonton. Dan dari situlah sebuah polemik terkait hak royalti pun turut disinggung oleh salah satu selebritis tersohor, yakni Nikita Mirzani. Ia melalui akun media sosial miliknya, Nikita sempat menyenggol soal nominal royalti yang seharusnya didapat oleh keluarga Vina. Oleh karenanya, ibu 3 anak itu pun kembali menekankan agar pihak keluarga Vina segera meminta hak royalti yang digadang-gadang mencapai puluhan miliar rupiah. Lantas, seperti apa tanggapan keluarga Vina akan hal tersebut? Benarkah hingga kini keluarga Vina tidak mengetahui sama sekali soal hak royalti tersebut? Keluarga sudah berusaha, tapi tetap tidak ada tanggapan. Makanya keluarga mencoba untuk memfilmkan agar kasus ini dibuka kembali. Jadi lega karena bisa dibuka kembali kasusnya. Vina udah tembus 5 juta. Minta royalti yang banyak, jangan mau kalau dikasih 1 M. Pasti sih keluarganya Vina udah dikasih royalti ya. Itu udah pasti. Tapi mereka tidak mengerti bahwa keuntungan pembuatan film itu adalah besar kalau bisa tembus sampai 1 juta. Apalagi kalau udah tembus 5 juta. Biasanya royalti itu dikasihnya dikit karena orang-orang daerah tuh nggak paham. Kalau kita biasanya paling dikasih sekitaran 500 sampai 1 M. Itu nggak cukup, jangan mau. Mereka udah dapat keuntungan itu berapa Pak? 15, kurang lebih 15 M kali 5. Ya bisa 13 M, bisa 12 M, kita pukul aja 13 M deh ya, 13 M kali 5. 13. Ya kalau dari segi filmnya itu bagian dari tren yang memang sekarang itu banyak ya, cerita kisah nyata, dokumenter sebetulnya, tapi sub genre true crimes. Jadi di seluruh dunia ini lagi banyak sekali
pasarnya gitu ya. Banyak sekali yang meminati true crimes. Bahkan kadang-kadang tuh sudah sampai diangkat itu true crimes dalam pengertian misalnya warga atau netizen yang memecahkan persoalan atau mencoba menyelidiki, dan seringkali kan seperti layaknya sebuah film cerita, walaupun ini adalah cerita nyata gitu ya, tapi ada unsur cerita, tentu ada unsur, ada hero-nya gitu, ada penjahat jelas kalau di true crime, makanya ada daya tarik. Lalu kan juga seringkali kejahatan-kejahatan itu punya semacam daya pikat tersendiri karena kok dia kisah nyata ya gitu ya. Jadi sebagai pasar mau tidak mau banyak yang tertarik untuk misalnya, kan di Indonesia banyak gitu kasus-kasus kejahatan, dan salah satu yang sangat kontroversial pada saat persidangan misalnya sampai beberapa yang secara lebay kan bilang katanya wah kayak O.J. Simpson gitu ya. Padahal menurut saya sih agak beda, tapi dari segi kegaduhan yang ditimbulkan, pembicaraan gitu, ini salah satu yang memang sangat kuat, apalagi di era medsos kan. Ditangkaplah itu sebagai sebuah bahan untuk menjadi sebuah true crime. Jadi mungkin ini semacam bukan pilot ya, tetapi oke nih Indonesia nih pasarnya gede. Bagaimana kalau subjeknya itu juga kasus di Indonesia? Nah, memang kasusnya sendiri sangat menarik ya. Orang nggak usah difilmin ya, diomongin di medsos aja udah seru sendiri orang gitu kan. Jadi wajarlah kemudian ini jadi produk, dan produknya memang ketika diluncurkan langsung sebagai tontonan tayangan itu kan salah satu yang paling populer ya. Nah, sekarang ini lagi rame-ramenya juga gitu kan diomongkan. Ramenya apa sih? Kontroversi yang masih berlanjut dari kasusnya, iya. Tapi kalau saya mau melihat sebagai film, saya terus terang tuh nggak genah gitu loh nontonnya, karena untuk subjek yang sebetulnya tragis ini terlalu banyak style, terlalu distilisasi. Misalnya kayak ada filter-filter tertentu, jadi kayak ininya tuh polished banget ya gambarnya, tata warnanya dibikin banget, komposisi dan apa segala macam. Lalu ada trik-trik editing gitu kan untuk supaya lebih stylish gitu. Seringkali kalau kebanyakan gaya, substance-nya nggak ada gitu. Menurut saya nggak aneh, karena kasus ini emang ditutup kok 2016. Bahkan bukti-bukti yang ada juga mungkin penyidiknya juga ada yang lupa kali sama kasus itu. Karena kan kasus ini terungkap kembali dan dihebohkan kembali itu setelah film. Setelah beredarnya di sosial media kerasukan tersebut, begitu. Jadi mungkin saja orang sekitar, kayak kita misalnya di daerah kita ini pernah kejadian apa gitu ya, kita bahkan nggak pernah tahu kok gitu. Tapi saya tidak kemudian membela beliau ya. Salah juga kalau kita langsung menuduh tanpa bukti-bukti yang konkret. Dalam film yang dikisahkan, terdapat sesosok wanita bernama Linda yang dianggap paling penting dalam terungkapnya kasus ini. Sebagaimana hal itu bisa dikatakan lantaran dalam versi aslinya pun ia mengakui jikalau dirinya sempat kerasukan arwah Vina di hadapan keluarganya. Dan pada tanggal 27 Mei 2024 kemarin, Linda akhirnya muncul ke permukaan dan menjalani pemeriksaan di Polres Cirebon dengan didampingi kuasa hukum keluarga almarhumah Vina, yakni tim pengacara kondang Hotman Paris. Seperti diketahui, belakangan ini sosok Linda memang terus memancing pertanyaan, mulai dari potensi keterlibatannya dalam kasus ini, seberapa dekat hubungannya dengan Vina, hingga adanya tudingan soal dirinya disembunyikan sosok petinggi. Dan usai menjalani pemeriksaan polisi, Linda pun menjawab semuanya. Lantas, seperti apa kedekatan Vina dengan Linda sebenarnya? Benarkah Linda bukan sahabat dekat Vina? Lantas mengapa Linda sering dirasuki arwah Vina?
ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut berkosa. Mereka bukan bersahabat dekat, hanya kenal. Saat itu si Linda punya pacar juga, anak ekstisi gitu. Jadi kenalnya temenan sama si almarhum Eki. Kan dari film kalian bisa menggiring opini seperti itu kan? Enggak kenal sama sekali. Sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Berapa? Udah lama. Udah lebih dari 6 bulan karena si Linda udah putus sama anak ekstisi, jadi udah nggak pernah ketemu lagi. Kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Cuma teman biasa aja. Teman tongkrongan doang. Teman satu tongkrongan aja, jadi nggak ada spesial gitu loh, maksudnya nggak ada curhat-curhatan tuh nggak ada. Ya itu yang diharapkan tentunya gitu. Apa kan keluarga Linda sendiri, keluarga Vina sendiri pun itu belum bisa memastikan apakah Linda ini ada keterlibatannya atau tidak, kan gitu. Karena kan mereka komunikasi saat itu kan saat Linda kerasukan arwahnya si almarhum Vina. Nah, kenapa Linda sampai detik ini juga tidak mau tampil di muka umum? Itu saya tidak bisa sampaikan dulu, ya, karena saya tidak mau berasumsi atau memberikan informasi yang tidak valid. Ya, semoga ini kasusnya cepat selesai, cepat terungkap ya. Jangan kayak gini, kasihan banyak yang jadi sasaran bully-bulian netizen juga seperti itu, termasuk saya. Jujur, kan selama ini yang ada di benak para netizen tuh berpikiran Linda ini disembunyikan. Nah, Linda disembunyikan atau tidak? Tidak. Nah, atas permintaan siapa Linda keluar? Atas permintaan Mbak Putri. Karena apa? Karena memang udah saatnya Linda keluar. Nah, jadi nggak ada tutup-tutupan. Linda mengatakan apa yang sebenarnya. Tidak ada yang kami ajar-ajari. Tadi juga bukan saya yang dampingin, Mbak Nopi yang dampingin. Gitu. Jadi, mesti dong Mbak Nopi masuk dong. Jadi karena memang Linda ini bukan orang yang dianggap sahabat si almarhum. Hanya kenal satu tongkrongan karena cowoknya sama pacarnya Linda dengan si Eki dulu satu geng motor. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.